Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita masih terus melangsungkan perenungan daripada firman Tuhan bersama-sama, mumpung stay at home. Mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk bersama-sama Opa mendalami bagian-bagian daripada firman Tuhan yang kita akan bahas bersama. Dan pagi atau siang atau malam ini kita akan berbicara tentang iman. Ya, tentu semua sudah sangat paham, tapi baiklah kita kembali merenungkannya. Iman dalam pengertian bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi iman yang berkaitan dengan supranatural, kaitan dengan mujizat. Bukan berarti kita akan menjadi pembuat mujizat terus-terusan. Ya, kalau Tuhan Yesus itu jelas dalam hidupnya dia melakukan banyak sekali mujizat. Selain menyembuhkan orang-orang sakit, juga dia pernah merubah air menjadi anggur. Dia pernah memerintahkan gelombang, ya, angin badai untuk berhenti. Dia juga pernah memberi makan 5.000 orang pria, belum wanitanya, belum anak-anaknya, dengan hanya 5 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Tentunya kita manusia ada keterbatasan, ya. Tapi keterbatasan itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat yang mengubah keadaan. Kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 17 ayat 18 sampai 21, kemudian Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 yang mencatat demikian. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Bagian lain, Matius 21, 18, 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jika Anda pernah pergi ke Kairo, Mesir, Anda mungkin pernah mendengar tentang sebuah bukit yang bernama Mokatam. Ya,
Mokattam. Ini apa ada fotonya. Dan bukit ini pernah pindah sekitar 3 kilometer. Bagaimana bisa pindah? Panjang ceritanya, tinggal ketik aja di Google Bukit Mokattam Kairo. Ada beberapa uraian tentang hal itu. Namun secara singkat adalah begini. Pada waktu itu Kairo kan di bawah khalifah, ya. Tetapi dia khalifah yang baik dan dia mengayomi semua agama termasuk agama Kristen. Dan di antara mereka ada kelompok-kelompok yang ya tidak percaya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, dan untuk menantang itu ada kelompok yang mengatakan kepada kelompok pemimpin Kristiani saat itu, yaitu tentang iman yang memindahkan gunung. Jadi mereka minta bukti. Kalau memang ini Alkitab benar, ya buktikan. Ya. Dan tentu saja para pimpinan umat Kristiani bingung bagaimana ini. Ya, mereka punya iman, tapi ketika ditantang untuk dipraktekkan, mereka juga ragu. Dan itu tidak usah heran, kita semua juga. Tetapi pada saat itu ada seorang yang bernama Simon. Sebetulnya kerjaannya hanya mengangkut air. Dia bermata sebelah. Katanya yang sebelahnya dia cungkil karena dia percaya akan firman Tuhan. Kalau matamu melihat dengan penuh nafsu wanita, maka cungkil. Dan dia mencungkilnya itu. Dan dia beriman sangat-sangat penuh tanpa reserve kepada Tuhan. Jadi akhirnya dia yang mengatakan pada para pemimpin umat Kristiani untuk jangan takut dan akan membuktikan. Maka pada suatu saat berkumpullah kan dari seluruh agama pada saat itu. Kemudian dia berdoa singkatnya, ya, dan pada saat itu gunung atau bukit yang didoakan itu mulai bergerak. Ketika capai kurang lebih 3 kilometer tadi, khilafah itu bilang stop. Saya sudah percaya sekarang. Jadi itu salah satu bukti yang luar biasa ketika iman diterapkan, iman yang tanpa reserve, ya kan, dimana Alkitab juga mencatat orang-orang yang beriman, ya, dari mulai Nuh terutama, ya, dia membuat bahtera dan keluarganya masuk dalam bahtera itu karena dia beriman kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Dan kita tahu bahwa dengan 40 hari hujan yang tak berhenti, akhirnya dunia banjir dan tidak ada seorang pun yang selamat kecuali keluarga daripada Nuh atau Nuh dan keluarganya. Kita juga pernah membaca bahwa Yosua pernah memerintahkan ketika berperang dengan kelompok Amalek, memerintahkan matahari untuk berhenti sampai dia menyelesaikan perang itu, dan matahari berhenti. Artinya seluruh alam semesta pernah berhenti. Nah, secara sains itu pernah dibuktikan ada satu perbedaan, satu hari yang terjadi kevakuman. Orang refer kepada apa yang diucapkan oleh Yosua kepada matahari itu. Dan banyak sekali tentu kisah-kisah yang lain yang mencerminkan akan orang-orang yang beriman, namun tentunya bukan mereka yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan
karena Tuhan menghormati orang yang bersangkutan yang beriman kepadanya. Dalam mempraktekkan iman kan ada dua. Satu tadi dikatakan dalam doa, artinya kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah dengan membaca firman, karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin kita juga pernah mengalami kebuntuan dalam hidup, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Atau pada keadaan biasa yang tiba-tiba kita menerima rema daripada Tuhan untuk bertindak dengan iman. Iman yang menghasilkan keadaan supranatural atau mukjizat. Ya. Jadi ketika kita berada dalam satu situasi, ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita, setiap kita, ya, bukan opa maksudnya, kita yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman bahwa Tuhan mendengar doa kita, iman yang akan mengubah keadaan dari yang situasi buntu menjadi satu situasi yang berubah, yang memberikan manfaat, memberikan benefit, memberikan keuntungan dalam pengertian menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki iman, perintah Tuhan sudah jelas, ya, bahwa kita harus berdoa, kita harus percaya kepadanya tanpa reserve, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan bicara tentang iman, Tuhan bilang gak usah terlalu besar-besar, ya. Jadi iman yang sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada kita rema, revelation atau pewahyuan, bukan maunya kita. Banyak daripada kita yang mengatakan kita punya iman sebesar gunung, tapi mindahin biji sesawi saja nggak bisa. Jadi itu cuman omong kosong dari kita. Tetapi orang-orang yang beriman, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, itu betul-betul didorong oleh Tuhan untuk berdoa, didorong oleh Tuhan untuk bertindak, dan Tuhan menghormati orang tersebut dan melakukan mujizat, melakukan supranatural, artinya yang bebas atau yang terlepas dari hukum-hukum dunia. Mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam hidup kita, ketika iman kita bangkit yang Tuhan taruh dalam hati kita, maka kita dapat melakukan yang orang lain mungkin lihat kita yang melakukannya, tapi sesungguhnya Tuhan yang menghargai iman kepercayaan kita. Saudara sekalian, itulah yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman, harus jangan patah semangat, jangan patah harapan terhadap situasi buntu yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.